Halo pemirsa, kembali lagi di Breaking News TV One Newscom. Hari ini Breaking News akan merangkum informasi mengenai Jenderal tertinggi Israel yang mengingatkan bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berhenti apabila negosiasi gagal untuk segera mengamankan pembebasan para sandera yang masih ditawan oleh kelompok Hamas. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan pengerahan 2 kapal selam nuklir ke dekat perbatasan Rusia. Anggota parlemen Rusia mengatakan negaranya tak gentar dengan tindakan Amerika Serikat tersebut, sebab Rusia saat ini memiliki lebih banyak kapal selam nuklir yang ditempatkan di lautan dunia daripada Washington. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Jumat menyerukan akses kemanusiaan penuh ke Gaza, Palestina, dan mengatakan bahwa bantuan udara tersebut tidak cukup. Hal itu dilaporkan oleh Anadolu Agency. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada mitra Yordania, Emirat, dan Jerman atas dukungan mereka dalam operasi tersebut. Kali ini terjadi setelah militer Israel mengumumkan pada hari Sabtu bahwa mereka akan mengizinkan pengiriman bantuan. Dalam jumlah terbatas melalui udara ke Gaza dan telah memulai jeda taktis lokal. Dalam aktivitas militer di wilayah-wilayah tertentu di jalur Gaza untuk memungkinkan akses kemanusiaan. Pada hari Selasa, Prancis mengumumkan akan menyelenggarakan 4 penerbangan yang masing-masing membawa 10 ton makanan ke jalur Gaza mulai hari Jumat. Setidaknya 154 orang telah meninggal karena kelaparan sejak Oktober 2023, termasuk 89 anak-anak. Tentara Israel yang menolak seruan internasional untuk gencatan senjata telah melancarkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023, menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak. Jenderal tertinggi Israel mengingatkan bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berhenti. Apabila negosiasi gagal untuk segera mengamankan pembebasan para sandera yang masih ditawan oleh kelompok Hamas. Rekaman yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Eyal Zamir bertemu dengan para tentara dan perwira di sebuah pusat komando. Menurut militer Israel, dari 251 orang yang diculik dari Israel selama serangan Hamas pada Oktober 2023, lalu sebanyak 49 orang masih berada di Gaza dan 27 orang diantaranya tewas. Kelompok bersenjata Palestina tersebut minggu ini merilis 2 video para sandera yang tampak kurus kering dan lemah. Lalu, negosiasi yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera gagal bulan lalu.
Beberapa pihak di Israel bahkan telah menyerukan tindakan militer yang lebih keras. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan baik internasional maupun domestik, termasuk dari banyak keluarga para sandera. Untuk melanjutkan upaya mengamankan gencatan senjata dalam konflik yang telah berlangsung hampir 22 bulan. Sementara itu, Badan Kemanusiaan telah memperingatkan bahwa penduduk Gaza menghadapi bencana kelaparan yang dipicu oleh pembatasan bantuan Israel. Namun, Zamir malah menolak mentah-mentah tuduhan ini dan menyalahkan Hamas atas situasi yang terjadi. Menurut harian Yediot Ahronot, kerabat para tawanan baik yang masih hidup maupun yang pernah ditawan telah mendesak pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera agar orang-orang yang mereka cintai terhindar dari penderitaan yang mereka hadapi di Gaza. Menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, tentara Israel telah melancarkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Kini telah menewaskan lebih dari 60.300 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan menyebabkan kekurangan pangan. Hamas menegaskan bahwa mereka tidak akan melucuti senjata kecuali terbentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap salah satu tuntutan utama Israel dalam negosiasi gencatan senjata yang saat ini terhenti. Penegasan tersebut juga ditujukan sebagai bantahan terhadap pernyataan utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, yang menyebut bahwa Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk meletakkan senjata. Israel tetap memandang perlucutan senjata Hamas sebagai prasyarat utama dalam kesepakatan akhir konflik. Namun, perundingan tidak langsung antara kedua pihak untuk menghentikan pertempuran dan membebaskan sandera masih menemui jalan buntu sejak pekan lalu. Sejumlah negara Arab belakangan ini juga turut mendesak agar Hamas menyerahkan persenjataan dan kontrol atas jalur Gaza. Desakan ini muncul di tengah langkah beberapa negara barat, seperti Perancis dan Kanada, yang menyatakan niat untuk mengakui negara Palestina. Meskipun dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa, Hamas tetap menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk mempertahankan diri melalui perlawanan bersenjata selama Palestina belum merdeka. Sementara itu, Letnan Jenderal Eyal Zamir dari pasukan pertahanan Israel memperingatkan bahwa operasi militer di Gaza akan terus berlanjut apabila upaya pembebasan sandera oleh Hamas gagal. Ancaman ini disampaikan setelah Hamas merilis video seorang sandera dalam kondisi kurus kering di sebuah terowongan gelap. Di sisi lain, utusan Amerika Serikat Steve Witkoff telah melakukan kunjungan ke Israel di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pemerintahannya dikritik karena memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Menurut data terbaru dari PBB, setidaknya 1.373 warga Palestina telah meninggal dunia saat mencari makanan sejak akhir Mei. Utusan Amerika Serikat Steve Witkoff bertemu dengan keluarga para sandera Israel yang masih ditahan di jalur Gaza. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran atas nasib para sandera. Hampir 2 tahun setelah perang antara Israel dan Hamas pecah pada Oktober 2023. Kedatangan Witkoff disambut dengan tepuk tangan dan permohonan bantuan dari ratusan demonstran yang berkumpul di Tel Aviv. Ia kemudian menghadiri pertemuan tertutup dengan keluarga korban. Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang mengonfirmasi bahwa pertemuan berlangsung dan membagikan video kedatangan Witkoff. Dalam video tersebut terdengar teriakan penuh harap dari keluarga bahwa mereka pulang dan kami butuh bantuanmu serta minta hentikan perang. Kedatangan Witkoff ke Tel Aviv terjadi sehari setelah ia mengunjungi pos bantuan Amerika Serikat di Gaza untuk memantau distribusi pangan ke wilayah yang porak-poranda akibat konflik berkepanjangan. Dari total 251 orang yang disandera saat serangan Hamas, sebanyak 49 masih berada di Gaza. Militer Israel menyebut 27 dari mereka telah dipastikan meninggal dunia. Usai pertemuan, Forum Keluarga mengeluarkan pernyataan bahwa Witkoff telah menyampaikan komitmen pribadi dari dirinya dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengupayakan pemulangan para sandera yang tersisa. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul melakukan kunjungan ke desa Taibeh di tepi barat pada Jumat 1 Agustus. Taibeh merupakan satu-satunya desa di wilayah pendudukan yang seluruhnya penduduknya beragama Kristen di tengah mayoritas Muslim Palestina. Kunjungan ini dilakukan di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan di wilayah tersebut, terutama yang dilakukan oleh pemukim Yahudi terhadap warga sipil Palestina. Dalam beberapa pekan terakhir, laporan kekerasan terus bermunculan dari berbagai penjuru tepi barat. Wadephul secara tegas mengecam kekerasan terjadi di Taibeh, termasuk pembakaran gereja kuno dan 2 mobil milik warga yang dilaporkan oleh penduduk setempat. Ia menyebut aksi kekerasan tersebut adalah sebuah kejahatan dan bentuk terorisme yang tidak bisa ditoleransi. Menlu Jerman juga mengutuk serangan terhadap rumah-rumah warga, tempat ibadah, dan makam yang dilakukan oleh pemukim Israel di wilayah pendudukan. Menurutnya, tindakan tersebut telah melampaui batas dan mengancam stabilitas kawasan. Pemerintah Jerman, kata Wadephul,
mendorong pemberlakuan sanksi tambahan terhadap para pelaku kekerasan, termasuk melalui mekanisme Uni Eropa. Ia menekankan bahwa upaya internasional harus ditingkatkan untuk melindungi warga sipil Palestina dari serangan-serangan serupa. Insiden kekerasan di wilayah Taibeh yang terletak di dekat Ramallah menjadi salah satu yang terbaru sejak serangan kelompok Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Dalam kesempatan yang sama, Wadipul menegaskan kembali posisi Jerman terkait konflik Israel-Palestina. Ia menyatakan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan merupakan hambatan serius bagi tercapainya solusi dua negara. Namun demikian, ia menolak wacana pencaplokan wilayah Palestina, termasuk Gaza dan tepi barat, yang menurutnya sedang diupayakan oleh sebagian kalangan dalam pemerintahan Israel. Wadipul menegaskan bahwa langkah tersebut hanya akan memperburuk konflik dan menghilangkan perdamaian jangka panjang. Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara barat menuduh Iran terlibat dalam operasi lintas negara yang mencangkup penculikan, pembunuhan, dan intimidasi di wilayah Eropa dan Amerika Utara. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Kamis 31 Juli, sebanyak 14 negara termasuk Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Kanada mengecam tindakan Teheran yang dianggap melanggar kedaulatan negara lain. Mereka menegaskan komitmen untuk menghadang aktivitas intelijen Iran yang menyasar individu di negara mereka. Negara-negara seperti Albania, Austria, Belgia, Ceko, Denmark, Finlandia, Belanda, Spanyol, dan Swedia turut menandatangani pernyataan tersebut. Mereka mendesak otoritas Iran agar segera menghentikan aksi-aksi semacam itu. Komite Parlemen Inggris sebelumnya menyebut agen intelijen Iran terlibat dalam sedikitnya 15 plot kejahatan di Inggris sejak 2022 lalu. Pemerintah Inggris bahkan telah mewajibkan Iran untuk melaporkan segala bentuk aktivitas politik di wilayahnya, menyusul peningkatan agresi intelijen dari Teheran. Pada Mei lalu, 7 warga Iran ditangkap di Inggris atas dugaan ancaman terhadap keamanan nasional. Pemerintah Iran menilai tuduhan itu tidak berdasar. Sementara itu, Badan Intelijen Belanda menyebut Iran berada di balik upaya pembunuhan seorang pembangkang di negara tersebut pada 2024. Meskipun rencana itu berhasil digagalkan. Tuduhan serupa juga ditolak oleh pihak Iran. Di Amerika Serikat, 3 anggota geng Eropa dan seorang pejabat senior Iran telah didakwa atas rencana pembunuhan terhadap seorang jurnalis berdarah Iran Amerika. 2 di antaranya telah dijatuhi hukuman, sementara 1 lainnya mengaku bersalah. Jaksa menuding mereka bertindak atas perintah pemerintah Iran yang kembali dibantah oleh Teheran. Nuclear submarine. Oh yeah, well we had to do that. We just have to be careful. Presiden Amerika Serikat Donald Trump
mengatakan bahwa ia tidak bisa menganggap enteng pembicaraan tentang senjata nuklir. Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat harus selalu siap sepenuhnya menghadapi potensi konfrontasi apapun. Termasuk perang dengan senjata pemusnah massal tersebut. Hal ini disampaikan Trump sebagai tanggapan atas apa yang ia sebut sebagai ancaman yang tidak pantas dari mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih, Trump menjelaskan perintahnya untuk menempatkan 2 kapal selam nuklir lebih dekat ke perairan Rusia. Dengan mengatakan bahwa langkah itu diperlukan demi menjamin keamanan nasional. Sebelumnya pada Jumat, Trump mengumumkan melalui sebuah unggahan bahwa ia telah memerintahkan pengerahan 2 kapal selam nuklir Amerika Serikat. Menuju ke tempat yang disebutnya sebagai wilayah yang tepat, sebagai tanggapan atas pernyataan Medvedev di media sosial. Trump mengecam retorika mantan pemimpin Rusia itu sebagai bodoh dan provokatif. Serta memperingatkan bahwa kata-kata sangat penting dan seringkali dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan 2 kapal selam nuklir untuk menggeser lokasi mereka ke dekat perbatasan Rusia. Hal itu sebagai bagian dari perseteruan terbarunya dengan pemimpin Rusia Dmitry Medvedev. Pada hari Jumat, Trump mengunggah di platform Truth Social bahwa pergerakan kapal selam tersebut merupakan sebuah tanggapan. Atas pernyataan yang sangat provokatif yang dilontarkan Medvedev, mantan presiden Rusia minggu ini. Alasan pertama ialah Trump tengah terlibat perang kata-kata dengan Medvedev. Dalam beberapa minggu terakhir, Trump telah terlibat dalam perang kata-kata yang semakin memanas dengan Medvedev. Yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Medvedev dan Putin memiliki hubungan yang erat ketika Medvedev menjabat sebagai presiden dari tahun 2008 hingga 2012. Kedua adalah adanya perang tarif antara Amerika Serikat dan India. Dalam sebuah unggahan media sosial awal pekan ini,
Trump beralih dari diskusi perdagangan antara India dan Rusia menjadi serangan terhadap Medvedev atas pernyataannya yang penuh ancaman. Selanjutnya, yang ketiga ialah Trump frustasi dengan negosiasi untuk menyudahi perang antara Rusia dan Ukraina. Perdebatan sengit ini terjadi ketika Trump semakin frustasi dengan kurangnya kemajuan menuju perdamaian di Ukraina. Serta yang terakhir ialah hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia yang kian memburuk. Namun dalam beberapa bulan terakhir, hubungan tersebut tampaknya mendingin, dengan Trump mengancam Rusia dengan sanksi seiring berlanjutnya perang. Pada 28 Juli, ia mengumumkan bahwa Rusia akan memiliki 10 atau 12 hari untuk menghentikan serangannya atau sanksi ekonomi akan berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan pengerahan 2 kapal selam nuklir ke dekat perbatasan Rusia. Namun bukannya gentar, Moskow justru memberikan respons kepada Amerika Serikat yang cukup menohok. Respons Moskow disampaikan anggota parlemen Rusia Viktor Podolatsky yang mengatakan bahwa negaranya saat ini memiliki lebih banyak kapal selam nuklir yang ditempatkan di lautan dunia daripada Washington. Menurut Podolatsky, kapal-kapal selam yang diperintahkan Trump telah lama berada di bawah kendali dan Moskow tidak perlu menanggapi komentar pemimpin Amerika Serikat tersebut. Trump mengumumkan langkah tersebut pada hari Jumat di platform media sosialnya sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya pernyataan yang sangat provokatif dari mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Trump tidak menyebutkan kapal selam mana yang dikerahkan atau di mana lokasinya. Sementara itu, Podolatsky menegaskan bahwa akan lebih logis bagi Amerika Serikat untuk berfokus pada upaya yang sedang berlangsung. Termasuk pembentukan kelompok negosiasi Rusia-Amerika dan kunjungan delegasi ke Rusia dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba memerintahkan untuk mengirim 2 kapal selam nuklir pada hari Jumat 1 Agustus 2025 waktu setempat. Hal ini terjadi karena perseteruan Trump dengan pejabat penting di Rusia. Lalu, bagaimana awal mulanya? Awalnya, Trump dan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev telah berseteru di media sosial selama beberapa hari terakhir. Namun, ribut-ribut itu memanas setelah Medvedev mengatakan agar Trump mengingat bahwa Rusia memiliki kemampuan serangan nuklir era Uni Soviet sebagai pilihan terakhir. Dilansir kantor berita AFP, sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin itu setelah Trump meminta Medvedev untuk berhati-hati dengan ucapannya.
Lalu, Trump di media sosialnya memberikan kritikan tajam setelah Medvedev mengatakan bahwa ancaman Trump untuk menjatuhkan tarif hukuman kepada Rusia dan para pembeli minyaknya adalah permainan ultimatum dan selangkah lebih dekat menuju perang antara Rusia dan Amerika Serikat. Sebelumnya pada 29 Juli, Trump mengatakan Rusia memiliki 10 hari dari hari ini untuk menyetujui gencatan senjata di Ukraina atau akan dikenakan tarif. Moskow telah menetapkan persyaratan perdamaiannya sendiri. Sejauh ini belum mengindikasikan akan mematuhi tenggat waktu Trump. Lalu, pernyataan Trump itu ditanggapi keras oleh Medvedev yang menyatakan bahwa Rusia bukan negara Israel dan Iran. Saling menyerang, Trump mengatakan tidak peduli apa yang dilakukan India, salah satu pembeli minyak terbesar Rusia bersama Cina terhadap Rusia. Medvedev kembali merespons dengan mengatakan bahwa pernyataan Trump tersebut menunjukkan bahwa Rusia harus melanjutkan kebijakannya saat ini. Menanggapi pernyataan tersebut, Trump menyebut telah memerintahkan pengerahan 2 kapal selam nuklir ke wilayah yang sesuai. Trump menyampaikan langkah ini sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya pernyataan yang sangat provokatif dari Medvedev. Trump mengumumkan pengerahan kapal selam nuklir itu di sebuah unggahan pada Jumat 1 Agustus 2025 di platform Truth Social miliknya. Namun, ia tidak merinci secara spesifik kemana kapal selam tersebut akan ditempatkan atau kemampuan apa yang dimiliki kapal selam tersebut. Medvedev telah muncul sebagai salah satu tokoh garis keras anti-Barat Rusia yang paling vokal sejak Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.